Kita lagi pada sarapan. Kalau di kampung gini sarapannya bakwan. Tapi bakwannya rasanya mantap ya. Ini saya mau yang udah dingin nih. Kalau kita tinggal di kampung, pagi-pagi itu nggak mandi dulu, cuma cuci muka aja. Ala Eropa langsung sarapan. Soalnya dingin. Kurang itu lencang ya. Kok nambah kencur ini dari dalam? Soalnya Kak Helen bikin sambalnya nih, tapi saya nggak mau makan sambal dulu. Hati-hati lagi kok. Sekarang saya lari ke lantai 2 ya, karena kalau di bawah sarapannya cuma pakai bakwan. Sekarang udah seharusnya mulai lagi saya makan pepaya pagi-pagi. Sekarang itu hari Sabtu ya. Dua hari lagi saya balik. Ini pagi-pagi ini suhu cuman sekitar 14 derajat Celcius, dingin banget. Semalam aja saya udah mandi pakai air panas pertama kalinya. Bakwannya, kayaknya enak banget bikinnya, jadi saya makan lagi ya. Kebiasaan penduduk kampung ini, kaum bapak-bapaknya sama remaja prianya ya, itu sarapannya tuh ke warung. Biasanya sih jam 6 sampai jam 8 mereka rame, semuanya sarapan ke warung ya. Duduknya sampai desak-desakan, saya nggak mau. Bakwannya mantap. Waktu saya kecil, dulu rumah-rumah keluarga kami ini tuh rumah kayu ya, tapi bukan rumah adat Padang gitu, tapi rumah-rumah zaman Belanda. Itu dibangunnya sebelum tahun 1900 ya. Ibu saya kan lahirnya tahun 1922, katanya waktu dia kecil itu rumah itu udah ada juga. Nah, tahun 93 itu rumah lama itu dibongkar, maka dibangunlah rumah permanen yang seperti yang ada di belakang saya ini. Ini waktu saya kecil, dulu rumah-rumah keluarga kami ini tuh rumah kayu ya, tapi bukan rumah adat Padang gitu, tapi rumah-rumah zaman Belanda. Itu dibangunnya sebelum tahun 1900 ya. Ibu saya kan lahirnya tahun 1922, katanya waktu dia kecil itu rumah itu udah ada juga. Nah, tahun 93 itu rumah lama itu dibongkar, maka dibangunlah rumah permanen yang seperti yang ada di belakang saya ini. Ini rumah ini tuh dibangun di atas tanah kurang lebih 1.300 meter ya, yang dipagar aja. Tapi bangunannya paling-paling karena 2 lantai ya mungkin sekitar 700 atau 800 meter persegi ya. Luas tanah area rumah ini keseluruhan, ini yang di luar pagar ini masih tanah milik keluarga kita, sampai yang di samping itu, sampai yang batasnya ke apa namanya itu,
batasnya ke dekat hutan bambu itu sampai ke belakang tuh. Mungkin totalnya mungkin ada 3.500 meter. Cuman karena ya di kampung ya, tanah itu masih murah dulunya. Beda sama sekarang. Sekarang juga udah dihargain juta-juta per meter. Ini tuh ruang makan yang langsung tembus ke dapur ya. Ya beginilah suasana yang di dapur ya kalau di kampung. Tapi meja makannya kita malah pisahin ya, karena kita lebih suka duduk-duduk seperti ini nih. Pakai karpet aja. Nah ini dapurnya besar sekali. Dapurnya 3 kali lipat dapur saya yang rumah saya yang di Bekasi ya. Nah ini saya dikasih pisang nih, mau saya bawa nanti ke Bekasi, sama labu. Nanti labu ini juga mau dipanen 3 lagi. Tuh kayaknya lagi masak. Di belakang sana ada gudang besar sekali, pintunya ke sana. Sekarang saya ke atas ya. Nah ini ya, kalau di kampung itu rumah itu kamar tuh dikasih gorden ya pintunya. Kita buka dulu, baru kita buka. Ya. Ya kalau rumah di kampung itu seperti ini ya tuh. Karena yang ngurusnya Ivan sendiri aja di rumah. Alhamdulillah dia masih bisa. Kalau saya masih bersihin rumah segini gini, masa nggak mau, nggak sanggup saya. Rumah saya di Bekasi cuma 150 meter persegi, saya udah capek ya bersihinnya. Apalagi ini 700 lebih. Ini halaman samping ya, buat servis ya, buat mesin cuci. Di belakangnya itu ada sumur. Nah itu tanah juga. Yang ada pintu keluar itu biasanya sih ditanamin macam-macam ya buat keperluan sehari-hari. Tapi lagi semak-semak sekarang. Di belakang rumah sudah hutan bambu tuh. Jauhan kelihatan ya Gunung Merapinya lagi sedikit berkabut. Sekarang kita pergi ke lantai 2 ya. Ini dulu waktu gempa besar tahun 2000-an, ini rumah ini retak-retak ya. Banyak yang rusak, malah gentengnya pada pecah-pecah. Jadi akibatnya rumah itu bocor semua. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya, sebelum COVID, ini rumah ini kita renov. Yang menghabiskan biaya sekitar 250 juta ya. Jadi yang retak-retaknya ditambalin. Kita ganti atapnya sama seng, makanya sekarang atapnya jadi seng aja. Nah ini balkon ini lantai 2. Ini kalau dari balkon tuh dari kejauhan kelihatan gunung. Itu sarapan saya masih ada. Ini ada sofa-sofa tua ya di atas, lumayan lah buat duduk-duduk. Nah jadi rumah saya di Bekasi itu cuman sebesar balkon rumah saya di kampung ini ya. Ya karena di kota kan apa-apa itu mahal. Nah, kebetulan kamar saya ini dikasih yang depan ini ya, jadi yang di balkon. Jadi kita keluar dulu ke balkon baru masuk kamarnya. Tuh lihat, kamar ini tuh kayaknya udah berbulan-bulan nggak ada yang tidur di sini. Rata-rata sih ukuran kamarnya 6 kali 5 ya, mungkin ada yang lebih juga. Di situ juga ada balkon, tempat naruh barang-barang yang nggak kepakai. Ya beginilah suasana rumah di kampung ya. Kita juga punya musola di sini ya. Musolanya ukurannya besar sekali, ini mungkin ukuran 6 kali 6
6 kali 7 meter ya. Di sini juga kalau ponakan-ponakan atau cucu-cucu yang masih pada bujang sempat tidur di sini nih tuh. Kita coba nyalain lampu ya. Oh, nggak nyala. Saya ke bagian kamar yang balkon ini, nggak terlalu besar ya, mungkin ukuran cuman 4 kali 4 meter. Tempat tidur single, satu meja rias, lampu tidur, sama TV satu ya. Tapi saya nggak suka nonton TV lagi sekarang, paling saya lihat YouTube aja. Ini di lantai sudah mulai berantakan karena saya tadi pagi udah mulai siap-siap ya buat persiapan kembali nanti hari Senin. Saya lanjut minum teh dulu ya, mata saya masih sembab. Jadi kalau cuaca terlalu dingin itu ya, itu bikin mata kita jadi sembab pagi-pagi. Nanti sudah mataharinya sudah agak hangat, baru normal lagi. Ini kelihatan jauh di sana juga kelihatan Bukit Barisan itu ya. Ini rumah-rumah tetangga yang sebelah kanan. Itu ada pepohonan. Tuh. Terus dari kejauhan itu kelihatan ujung-ujung rumah gadang ya, kantor Wali Nagari. Kantor Wali Nagari itu sama dengan kantor lurah ya. Ini di depan, ini masih rumah zaman dulu, rumah ala Padang ya, rumah adat. Terus dari kejauhan Gunung Merapi kelihatan, tapi seperti tertutup awan, masih pagi soalnya. Tuh. Ini yang samping kiri, ini ada tanah dulu ya, tapi karena terlalu luas, kayaknya Ivan repot juga ngebersihin ya. Itu sampai bambu-bambu gitu sebatasnya. Kalau tinggal di kampung nyaman ya, adem, dingin, cuman yang kurang kadang-kadang cuman duitnya aja. Ya, jadi bagi saya selama saya masih bisa tinggal di rantau, bisa berusaha, bisa menghasilkan uang, income, saya masih memilih untuk tinggal di rantau dulu, sesekali aja pulangnya. Jadi jangan tinggal di kampung ya, sementara kita masih bisa berusaha di rantau. Itu prinsip saya sih. Nggak tahu kalau yang lainnya. Ini Anda lihat muka saya sekarang warnanya apa? Udah coklat-coklat banget ya. Nah, ini yang seperti teman-teman lihat muka saya sekarang udah bukan putih lagi ya, udah coklat kehitaman. Karena udah seminggu lebih berjemur matahari tiap hari nggak pakai topi ya, tapi saya nggak apa-apa. Hari ini saya mau siap-siap buat ngambil oleh-oleh buat dibawa ke Jakarta ya. Jadi hari ini tuh saya mau minta sama Ivan labu ya, soalnya labunya besar-besar. Di rumah baru ada satu saya panen, itu ada beberapa buah lagi yang sudah tua, jadi saya mau minta. Jadi bawa oleh-olehnya labu nanti ke Jakarta, karena memang saya suka hasil-hasil pertanian itu. Saya minta tolong Ivan aja untuk ambilin labunya ya, karena saya sudah lama ya udah takut ke bawah ke semak-semak itu. Jadi Ivan aja minta tolong. Jadi saya tunggu di atas aja.
Tuh, saya udah nggak berani ya kalau jalan di semak-semak. Rambah-rambah sama itu juga Lufan. Waduh. Itulah tuh Van. Tolong lagi kasih Ivan. Kau datang di rumah 2 hari dulu Van ya? Iya, dia yang gatahnya, Mak. Iya. Boleh Mama cuci kan? Sini aja. Dilap saja baik Rancak. Oh dilap Rancak? Iya, dilap Mak, dicuci apanya? Tusuknya. Iya. Tuh. Baru 1 ya. Mantap. Itu bersih ya. Nah, ini 1 lagi nih. 3 cukup. Kau tuh masuk super Mak. Ke super kecil kok. Terjolah. Itu apa tanam pisang cik itu? Hai? Tanam pisang cik itu. Pisang kok. Enggak. Iya, kau pisang Mak, kau pisang apa ya? Entah pisang jantan atau pisang rajo kau. Nah, ini besar 1 lagi nih. Oke, makasih Ivan. Iya, Mak. Dah. Berbulan-bulan Mama memakannya di Jakarta. Ini tahan kok, Mak. Tahan ya.